kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kembali lagi saya menyampaikan himbauan bagi kita sekalian. Acara ini sebenarnya bersifat informal saja, karena secara formal itu akan disampaikan lewat surat kepada semua, baik kepada klasis maupun kepada jemaat-jemaat. Namun mendahului itu saya berkesempatan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian beberapa himbauan secara lisan. Namun untuk menyampaikan hal seperti begini, terlebih dahulu saya akan berbagi lewat pembacaan dari firman Tuhan sebagai dasar untuk refleksi atau perlindungan kita bersama dalam menghadapi situasi dan kondisi, supaya apa yang saya sampaikan, himbauan itu memang bertolak dari apa yang dipesankan lewat firman di dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk mengutip dari surat dari Injil, dari bacaan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, kita mendasari semua itu di dalam doa dan permohonan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolonglah kami mendalami segala kekayaan hikmat-Mu di dalam firman yang kami baca dan renungkan. Amin. Jadi saya bacakan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang tersedia untuk pembasuhan menurut adat Yahudi, orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 guyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, itulah pembacaan Alkitab. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia
mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, tentu bacaan ini merupakan awal dari Injil Yohanes, di mana pernyataan Injil Yohanes tentang Yesus yang dimulai dari pasal 1 itu, yaitu bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dengan penekanan pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 3, dan setelah disambung dengan ayat yang keempat, pasal 1 ayat 14 dan 15. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan seterusnya, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi peristiwa di Kana ini, ya, di dalam bacaan kita tadi itu dikatakan pada hari yang ketiga. Jadi entah hari yang ketiga yang mana, apakah hari yang ketiga sesudah Yesus memilih para murid begitu, ataukah hari yang ketiga setelah berlangsung pesta. Artinya pesta sudah berlangsung selama 3 hari. Kalau saya melihat bahwa dari makna bacaan itu, jadi ayat pertama ini sebaiknya kita menafsirkannya itu bahwa pesta itu sudah berlangsung selama 3 hari. Jadi sudah berlangsung pada hari yang ketiga dan Ibu Yesus ada di situ, barulah Yesus dan murid-murid kemudian datang menyusul ke pesta itu. Nah, itu kenapa dibilang 3 hari, supaya itu klop dengan apa yang disampaikan di dalam situ tentang kehabisan anggur. Karena pesta di sana tidak sama dengan kita di sini. Pesta pernikahan, sekali orang berkumpul pada jam mempelai datang, acara selesai, bubar rame-rame. Tapi di sana berlangsung karena pengunjungnya datang dari berbagai daerah dan mereka menyesuaikan dengan kondisi daerah, transportasi dan lain-lain, sehingga baru jadi mereka menghitung jumlah orang atau keluarga. Kalau sudah sampai, ya baru pestanya berakhir. Tapi selama belum, ya karena ini perkawinan kan di lingkungan keluarga. Jadi itu catatan pertama mengenai itu, catatan awal dari. Catatan kedua yang penting di situ adalah pada saat mereka kehabisan pesta itu, kehabisan anggur, dan Yesus sudah datang dengan para murid sudah hadir. Lalu Ibu Yesus karena sudah 3 hari mengetahui bahwa anggur mereka memang sudah menipis, sudah mau habis. Karena itu dia katakan kepada Yesus bahwa anggur mereka sudah habis, kehabisan anggur. Artinya mereka sudah tidak punya lagi persediaan. Jadi mereka kehabisan anggur. Tetapi kata Yesus kepadanya, apakah engkau daripadaku, Ibu? Nah, di sini kalimat yang penting di situ dalam terjemah catatan Alkitab dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa yang ditulis Alkitab itu ti emoi kai soi gunai. Jadi kalau ibu yang diceritakan di situ menggunakan kata meter. Meter itu asal kata lalu jadi mother dalam bahasa Inggris, jadi ibu. Begitu. Kenapa di situ Yesus mengungkapkan gunai, itu perempuan? Jadi kelihatannya itu seperti ungkapan yang tidak enak, begitu. Tapi LAI menerjemahkan gunai itu ibu karena maksudnya sama. Itu gunai dalam arti perempuan yang melahirkan kehidupan. Jadi
ungkapan di sini itu menunjukkan apakah bagiku emoi dan apakah bagimu soi, gunai. Jadi ada urusan apa antara aku dan engkau gitu. Dengan kejadian yang terjadi di pesta itu ada urusan apa gitu, antara aku dan engkau, sementara waktuku belum tiba, belum cukup, belum genap waktu untuk Yesus menampilkan diri dan bekerja. Jadi saudara-saudara, ini pernyataan yang penting di sini, karena pernyataan ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Itu ti emoi kai soi gunai. Nah, jadi ada semacam perbandingan di sini antara aku dan engkau. Lalu menggunakan kata perempuan. Lalu apa yang sama atau apa yang dibandingkan antara Yesus dengan seorang perempuan ini? Gitu. Jadi di sini kalau dimaknai itu lebih, walaupun tidak ada kata-kata ini dalam Alkitab, tapi bisa dipinjam, yaitu ini tentang soal kodrat. Jadi gunai itu bicara tentang kodrat yang ada pada wanita atau perempuan. Kalau kita sudah terbiasa bicara tentang gender itu artinya apa yang dilakukan oleh laki-laki itu bisa dikerjakan oleh perempuan, begitu juga sebaliknya. Itu gender, artinya kesetaraan. Jadi pengertian gender itu artinya kalau perempuan bisa masak, laki-laki juga bisa. Seperti juga mencuci pakaian, laki-laki juga bisa memasak, lalu membawa kendaraan, ya itu laki-laki dan perempuan bisa. Kendaraan apa saja, kendaraan roda 2, roda 4, bawa pesawat, kapal juga bisa. Begitu, jadi itu kesetaraan dalam peran. Tetapi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah pada kodrat. Jadi kodrat pada wanita itu artinya apa yang ada pada wanita tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, kodrat pada wanita itu adalah bahwa wanita itu mempunyai rahim, dan karena itu dia bisa mengandung seorang bayi, dan setelah itu melahirkan dan kemudian menyusui. Dalam arti merawat dan menyusui bayi itu hingga besar. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, karena itu perbedaan antara laki-laki adalah pada kodrat ini. Pada kodrat. Lalu sekarang dalam kalimat yang dikatakan oleh Yesus itu, apakah yang bagiku dan bagimu gunai? Begitu. Jadi yang ada pada Yesus, ya itu lebih dari kodrat tadi, yaitu adi kodrati. Artinya Yesus memiliki apa yang lebih yang ada pada dia, yang bisa dia berikan. Itu sama seperti yang berlaku pada seorang perempuan atau ibu yang dari hidupnya bisa memberikan kehidupan bagi kelanjutan hidup itu, yaitu melalui kelahiran seorang anak. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi pernyataan seperti ini. Nah, jadi apa yang berlaku di sini adalah bahwa Yesus mau diajak oleh ibunya untuk melakukan sesuatu, walaupun dia katakan belum waktunya, karena Yesus datang dari Bapa di sorga, dan dia memulai segala sesuatu di dalam karya pelayanannya itu semuanya bergantung dari Bapa di sorga. Jadi bagaimana dia memulai dan beraktivitas dan seterusnya sampai menyelesaikan pekerjaan. Tetapi ada hal yang luar biasa di sini, yaitu bahwa dia memulai pekerjaannya di dunia ini didorong oleh seorang ibu. Jadi dimulai dari prakarsa
seorang ibu. Nah, karena itu di dalam ayat-ayat selanjutnya kita jumpai seperti begitu. Jadi waktu dia mengatakan kepada ibunya seperti itu, belum waktunya, tetapi Bunda Maria ibunya ini mengatakan kepada para pelayan, lakukan saja apa yang dikatakannya. Jadi ibu di sini berperan untuk bagaimana supaya kuasa Tuhan itu bisa mengalir dalam kehidupan. Bagaimana supaya Yesus memulai pekerjaannya. Jadi luar biasa. Begitu. Jadi apa yang dicatat oleh Injil Yohanes ini begitu. Belum saatnya, tetapi karena dorongan seorang ibu, lalu itu menjadi seperti apa yang diceritakan. Bahwa itulah yang pertama terjadi di Galilea. Tanda yang pertama, tanda dari tanda-tandanya, dengan mana ia menyatakan kemuliaannya dan murid-murid menjadi percaya kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini ada semacam transformasi. Jadi dari pesan tadi, dari anggur yang biasa begitu, menjadi dari air yang biasa menjadi anggur yang luar biasa. Dari seorang ibu yang biasa yang melahirkan menjadi seorang ibu yang berarti bagi kehidupan. Dari seorang murid yang biasa yang mengikuti Yesus, melihatnya sebagai guru, menjadi lebih percaya bahwa inilah dia Tuhan yang luar biasa yang hadir, firman yang menjadi manusia itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jadi makna dari pesan singkat tadi melalui bacaan kita ini ialah bahwa kehidupan kita yang biasa ini memang bisa menjadi luar biasa. Itu pesan. Bagaimana di tengah-tengah kondisi yang biasa tapi sudah menjadi luar biasa ini, karena masa tanggap darurat bencana nasional, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 4 bulan begitu, dan setelah 3 bulan ini kita memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, new normal di tengah-tengah masa tanggap darurat ini. Nah, masa tanggap darurat kita ini sudah memasuki bulan yang keempat. Sampai dengan hari kemarin sudah dicatat secara nasional, yaitu jumlah kasus positif corona virus COVID-19 itu 51.427. Ya, kalau tidak salah 427. Sembuhnya 21.333, yang meninggal 2.683. Ini data dari gugus tugas nasional. Itu berarti bahwa yang sementara dirawat yang positif itu sekitar 18.411. Jadi dari jumlah 18.412 ini, nanti hari ini lagi kita tidak tahu berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Kemudian tambahan dari pemeriksaan spesimen ODP itu ODP ya, dan PDP ya kita tidak tahu gitu, ya. Tapi biasanya di angka 1000-an gitu. Jadi ini keadaan sudah seperti ini. Lalu pertanyaannya, apa urusan kita dengan pandemi dan segala dampak atau konsekuensinya? Apa urusan kita? Itu. Gitu. Pandemi saja bikin kita sampai jadi repot, jadi serba salah, terbatas dengan segala hal, begitu.
tidak pergi beribadah ke gereja salah, pergi juga kalau tidak mengikuti protokol pembatasan dan lain-lain juga salah. Jadi sudah serba salah sebenarnya. Begitu. Apalagi sampai dengan banyak keluhan-keluhan ini, kegiatan banyak tidak bisa jalan. Begitu. Ada lagi keluhan-keluhan penerimaan di jemaat menjadi kurang dan seterusnya. Jadi pertanyaan semua, untuk apa semua ini? Apakah memang kita beribadah itu untuk apa sebenarnya? Gitu. Lalu kalau penerimaan kurang, apakah itu juga salah? Jadi semua itu jadi serba dipertanyakan. Ya. Lalu jawaban untuk apa urusan kita ini begini, itu sebenarnya kalau mau dijawab secara simpel tapi rumit, ya sudah sederhana tapi rumit lagi. Rumit dalam pengertian itu harus penjelasan banyak. Tapi singkatnya itu adalah bahwa urusan kita adalah menyangkut satu hal saja, yaitu soal hidup ini dan soal mati. Karena kita ada di dunia, jadi urusannya itu adalah urusan hidup dan mati. Urusan hidup sakit, itu lebih dari sakit itu mati. Jadi urusan kita adalah menyangkut hidup dan kehidupan yang Tuhan beri. Jadi hidup itu kan masing-masing orang. Jadi tapi kalau kehidupan itu adalah hidup yang beraktivitas, hidup yang terus berlangsung. Jadi urusan kita ada di situ. Dan kalau kita renungkan lebih dalam lagi, mengapa Yesus datang sebagai firman yang menjadi manusia di tengah-tengah hidup kita? Ya karena urusan hidup itu. Gitu. Dia datang untuk menyelamatkan hidup ini, menyelamatkan dari segala macam ancaman, hukuman, dan bahaya. Karena itu dia mengatakan bahwa akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Jadi itu urusan kita dengan COVID. Begitu. Jadi dalam kehidupan kita, itulah panggilan, itulah tanggung jawab untuk bersama-sama menanggulangi apa yang menjadi ancaman dan bahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Dari bacaan tadi kita sudah dapati bahwa dari masalah yang kita hadapi itu ternyata bisa lahir sebuah ide yang kreatif, ya, yang ditunjukkan oleh Bunda Maria tadi hanya dengan berkata-kata saja. Dan dalam pelayanan ini banyak orang juga menunggu kata-kata hikmat, kata-kata himbauan dari para pelayan untuk jemaat supaya jemaat itu dapat bergerak memberikan sesuatu dari kehidupan mereka, khususnya dalam pelayanan-pelayanan. Jadi dalam pembatasan ini maka himbauannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah mari kita kreatif di dalam mengembangkan pelayanan kepada di antara kita sendiri, baik pelayan maupun dengan jemaat, dengan memperhatikan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19. Jadi pelayanan ibadah minggu yang kita sudah langsungkan melalui surat, yaitu tanggal 4, surat untuk pelayanan ibadah minggu tanggal 14, 21, 28 sampai dengan tanggal 25 pelayanan khusus, peneguhan sidi dan perjamuan kudus itu dimaksudkan untuk pelayanan itu. Jadi nanti setelah tanggal 5 baru kita evaluasi bersama. Nanti ada evaluasi lewat aplikasi online untuk kita menentukan kelanjutan dari pelayanan ibadah di gedung gereja. Jadi
kami sudah juga mengevaluasi secara lisan. Ternyata dari kreativitas pelayanan di beberapa jemaat itu, ya karena ada pelayanan, ya jemaat memberi tanda syukur mereka, jadi malah penerimaan itu lebih dari minggu-minggu biasa, begitu. Jadi itu karena kreativitas dalam pelayanan. Ada contoh, majelis jemaat hanya melayani itu orang lansia dan orang sakit, sedangkan keluarga yang tetap sehat beribadah di rumah itu ya dilayani oleh keluarga sendiri, dengan majelis jemaat menyediakan bahan renungan atau bahan pemberitaan firman, khotbah dengan liturgi. Jadi ibadah-ibadah di rumah itu ya kita kembali kepada basic kita sebagai gereja, yaitu ibadah di rumah-rumah. Jadi ibadah di gedung gereja kita masih terus mengalami penyesuaian mengenai pelayanan CD dan perjamuan yang berlangsung pada hari yang sama. Kenapa kami menentukan tanggalnya seperti itu berlainan dengan yang biasa selama ini? Ya karena tadi upaya-upaya pencegahan tadi. Tetapi sebenarnya lebih dari itu adalah untuk memaknai secara baru pelaksanaan CD dan perjamuan kudus. Jadi pelaksanaan CD ini sebenarnya adalah satu paket dengan pelayanan baptisan kudus. Gitu. Jadi karena praktek di gereja mula-mula itu yang dibaptis itu adalah orang-orang yang dewasa yang telah mengaku Yesus Kristus. Mereka dibaptis dan setelah itu baru diperkenankan ikut di dalam perjamuan kudus. Jadi dua sakramen dalam satu momen yang berlangsung secara beriringan. Tapi kalau di kita itu karena baptisannya waktu kecil, nah tunggu dulu sudah dewasa, baru CD-nya. Nah CD itu adalah prasyarat bagi seorang yang sudah dibaptis tadi, yang kemudian sudah menerima Kristus dan mengaku untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Begitu. Jadi perjamuan kudus itu bukan acara biasa-biasa, itu sakramen. Begitu. Jadi karena itu sakramen, maka kita laksanakannya di gedung gereja. Sementara pelayanan yang ke rumah dan ke tempat-tempat lain seperti rumah sakit dan sebagainya itu adalah bagian dari pelayanan yang di gedung gereja. Begitu. Jadi itu pelayanan sakramen. Karena itu pelayanan sakramen, maka kita mensyukuri anak di dalam pelayanan CD itu bukan pada pengakuannya, tetapi pada momen ketika dia mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, sakramen yang kedua atau yang berikutnya setelah baptisan kudus. Dan itu yang kita syukuri sebetulnya. Jadi bukan pengakuannya, tetapi aktualisasi dari pengakuannya itu di dalam menerima pertama kali sakramen perjamuan kudus. Jadi ya mungkin karena kita selama ini terbiasa bilang perjamuan, kita lupa bahwa itu sebenarnya adalah sakramen. Pengertian sakramen di sini adalah bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, yaitu Yesus dengan para murid, itu kita kembali rayakan di dalam perjalanan gereja. Tetapi apa yang terjadi waktu itu dan yang berlangsung sekarang itu akan kita rayakan lagi pada persekutuan bersama dengan Dia kelak setelah penghakiman terakhir. Karena itu Yesus mengatakan itu perjamuan yang terakhir. Aku tidak akan merayakan lagi ini dengan kamu, tetapi akan melakukannya bersama-sama dengan kamu pada waktunya di rumah Bapa di surga. Jadi seperti begitu. Jadi kita memaknai sakramen begitu. Jadi ini bukan sekedar karena kita mau datang makan anggur, makan roti lalu minum anggur supaya terpuaskan, tetapi itu memang sakramen dalam pengertian untuk kita mau mengambil bagian dalam peran tadi
tanggung jawab kehidupan ini. Jadi orang-orang yang mengaku CD ini yang mesti beri contoh, pakai masker, cuci tangan, tidak kontak fisik, jaga jarak, hindari kerumunan. Begitu. Orang-orang yang CD ini yang nanti dalam ibadah-ibadah minggu di rumah itu pimpin ibadah. Begitu. Jadi bukan CD lalu duduk tunggu-tunggu saja begitu. Nah itu maksudnya, maknanya begitu. Jadi ini saatnya bagi kita untuk tidak hanya menerima air susu dan madu dari Tuhan, tapi Tuhan juga mau supaya kita memberikan air susu dan madu, bahkan memberi anggur kehidupan yang baru di dalam situasi kondisi ini normal. Nah itu himbauan yang pertama. Himbauan yang kedua, karena kita terbatas dalam berbagai kegiatan, jadi untuk yang mau peresmian jemaat, peresmian gedung gereja, ya karena gedung gereja sudah jadi mau diresmikan tapi masih tunggu, ya supaya klasis-klasis mengambil inisiatif, melaksanakan saja, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dengan gugus tugas setempat, kalau dimungkinkan ya resmikan, begitu, supaya umat bisa tidak menanti-nanti atau menunggu-nunggu karena situasi dan kondisi. Jadi ini informasi bahwa besok kami akan jadi saya akan ke Bintuni untuk meresmikan kantor klasis GP Papua Bintuni. Jadi ini pakai standar COVID lagi. Nah itu himbauan untuk semua yang mau melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini supaya bisa dapat dilakukan. Begitu juga untuk yang mau serah terima ketua klasis di Jayapura, nanti ada surat supaya bisa segera dilaksanakan saja dan tidak pengaturan. Lalu himbauan yang ketiga, yaitu menyangkut dengan adanya kondisi ini tidak mungkin untuk melakukan mutasi. Jadi kami sudah dengar informasi ada berkembang berbagai isu-isu atau percakapan bahwa ada mutasi, ya pendeta dari sini ke sana gitu dan seterusnya. Jadi selama pandemi tidak ada mutasi gitu. Jadi baik mutasi secara internal maupun mutasi yang diatur oleh Badan Pekerja Sinode, jadi tidak ada mutasi, semua tinggal di tempat menunggu sampai kondisi memungkinkan untuk kita melakukan kegiatan mobilisasi begitu. Jadi tidak ada pelaksanaan mutasi. Jadi karena itu tadi himbauan pertama supaya mengadakan kreatif. Jadi yang harus dikembangkan di dalam kondisi sekarang itu adalah diskusi tentang model-model pola-pola pelayanan, itu yang penting. Bagaimana supaya kita kreatif, bukan lagi isu-isu seperti begitu ya, mengenai mutasi dan lain-lain yang tidak perlu juga. Nah itu himbauan yang ketiga. Lalu himbauan yang terakhir ya bertolak dari pemaknaan di dalam bacaan tadi, ya Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan nuansa yang baru, spirit yang baru, cara yang baru bagi kita untuk mengatasi kesulitan yang sementara ini kita hadapi bersama. Jadi kebiasaan baru di sini yang kita terima sebagai cara yang baru itu tadi adalah adaptasi pada kebiasaan yang baru tadi, ya membiasakan diri mencuci tangan, memakai masker, kemudian tidak melakukan kontak fisik yang berlebihan, menjaga jarak, tetap di rumah, keluar itu hanya kalau perlu, bekerja di kantor juga disesuaikan dengan keadaan. Jadi
Sebenarnya orang di dalam zaman Yesus itu sudah terbiasa dengan mencuci tangan. Karena itu tadi kita baca ada tempayan yang dipakai untuk air isi untuk mencuci tangan. Jadi dari air itu dituang kepada baskom, baru kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke rumah orang, cuci tangan, selesai beraktivitas juga cuci tangan. Jadi kebiasaan itu sebenarnya kebiasaan imania, kebiasaan budaya yang terus terjaga dan pelihara berlaku, dan kembali kita diingatkan untuk itu. Lalu dari yang tadi, masalah kita ini kan masalah-masalah yang sifatnya alamiah, manusiawi, COVID dan lain-lain, dan kita memerlukan kuasa yang adikodrati. Jadi kita melakukan apa yang diminta kepada kita, begitu. Jadi kalau Bunda Maria bilang lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu. Sekarang kita juga mau melakukan apapun yang dikatakan kepada kita untuk menghindari bahaya, yaitu yang disampaikan oleh pemerintah tadi, yaitu melakukan protokol kesehatan. Ya, supaya apa? Supaya dari kita melakukan itu, lalu lahirlah kehidupan yang baru, yang lebih baik, yang berkenan. Jadi kita melakukan segala sesuatu ini bukan melakukannya untuk manusia, tapi kita melakukannya sebagai untuk Tuhan. Gitu. Jadi kita menerima pesan-pesan yang baik, bukan hanya itu datang dari pemerintah, dari mulut manusia, tetapi juga itu sebagai pesan yang datang dari Tuhan bagi kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang menghasilkan anggur yang baru, begitu, bisa menghasilkan susu dan madu, menjadi berkat tadi, rahim tadi, gitu tuh. Jadi dari hidup kita bisa mengeluarkan apa yang baik. Dari rahim seorang ibu bisa lahir seorang bayi, bisa lahir seorang juru selamat bagi kehidupan kita. Dari kehidupan juru selamat itu juga lahir kehidupan yang baru, dan dari kehidupan kita yang diberkatinya ini juga bisa lahir kehidupan yang baru. Jadi demikian penyampaian himbauan dari kami, bertolak dari firman Tuhan tadi, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya, di bagian bawah dari penyampaian video himbauan ini ada kolom komentar, silakan berkomentar. Jangan lupa juga seperti yang lain ya, karena di YouTube ya, juga untuk subscribe begitu dan lain-lain sebagainya. Jadi kami akan mengeluarkan juga video-video lanjutan untuk memberi himbauan penguatan bagi kita bersama. Saya kira demikian penyampaian dari kami. Semoga ini bisa jadi bermanfaat. Karena itu mari kita bawakan semua itu dalam tanda syukur kita, dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan baik ini, juga untuk kekayaan dalam firman-Mu di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi saat ini. Semoga Kau memberkati kami dan kami menghasilkan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara ini. Terpuji nama-Mu sekarang dan selalu.